Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky, saya mahasiswa semester 7 program studi PGSD Universitas Terbuka Semarang. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA dengan modul makhluk hidup dan lingkungannya. Saya memilih percobaan tentang pencemaran lingkungan dan untuk jenis percobaannya yaitu pengaruh deterjen pada berkecambahan terutama kacang hijau. Tujuan praktikum saya kali ini yaitu untuk mengamati serta mengetahui bagaimana konsentrasi deterjen dalam air dapat mempengaruhi proses berkecambahan, yaitu terutama kecambah kacang hijau. Berikut untuk bahan dan alatnya. Jadi untuk alat dan bahannya, di sini saya sudah menyediakan tabel pengamatan, sendok, kapas, deterjen, kacang hijau, 2 buah gelas ukur, yang satu 500 ml dan yang satu sudah saya tandai ya. Itu jumlahnya 1000 ml. Lalu ada 7 gelas ukur dengan ukuran 500 ml dan 7 buah gelas ukur sudah saya potong lebih kecil dari 500 ml dan juga sudah saya tandai, serta air PDAM lalu kardus. Untuk menghasilkan larutan dengan 100% konsentrasi deterjen, kita butuh air 1000 ml. Lalu kita tuangkan deterjennya. Kita aduk. Nah, itu sudah jadi larutan dengan 100% konsentrat deterjen ya. Lalu kita taruh di gelas ukur dengan tulisan 100%. Setelahnya kita beri air lagi. Nah, larutan itu menjadi 50% konsentrat deterjen. Kita masukkan ke gelas ukur. Setelah itu kita beri air lagi. Di sini menghasilkan konsentrat 25%. Kita berikan air lagi. Nah, di sini konsentrat deterjen pada air sudah 12,5%. Kita beri air lagi seperti tadi. Diaduk. Kita tuang ke gelas dengan takaran 6,25%. Ini yang terakhir, kita kasih air lagi, lalu masukkan ke gelas konsentrat terakhir yaitu 3,1%. Setelah itu kita memberikan air kepada kacang hijau. Kita tunggu beberapa menit. Lalu kita beri air bersih, air PDAM di gelas kontrol. Jadi tidak ada deterjen ataupun apa-apa pada airnya. Sambil menunggu, kita akan menaruh kapas kepada gelas-gelas ukuran yang lebih kecil. Fungsinya itu nanti untuk memberikan tempat pada kacang hijau. Kita beri kapas satu persatu. Secukupnya saja. Nah, setelah selesai, kita akan menaruh masing-masing cup kecil ini diberikan air sesuai dengan konsentrat yang sama, seperti 100% ke dalam gelas kecil 100%, untuk 50% ke dalam gelas kecil 50%. Untuk airnya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Jadi kapasnya hingga basah saja. Sesuai dengan konsentratnya, sesuai dengan tulisan pada gelas kecilnya. Jadi kalau 100% kita taruh yang 100%, yang kontrol kita taruh kontrol, 50 kita taruh 50, 25% kita taruh 25% dan seterusnya. Fungsi dari kacang hijau yang tadi kita rendam itu adalah untuk mengetahui apakah ada kacang hijau yang kurang bagus atau tidak. Dengan ciri-ciri kalau kacang hijau yang kurang bagus itu dia pasti akan mengapung. Nah, di sini kacang hijaunya bagus semua. Setelah itu kita tiriskan, nanti kita masukkan ke dalam masing-masing gelas sesuai dengan konsentrasinya. Ini sudah diberikan larutan deterjen sesuai dengan masing-masing konsentratnya. Kontrol 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25% serta yang terakhir 3,1%. Setelah itu saya akan memberikan biji kecambah kacang hijau yang sudah saya tiriskan, sebelumnya sudah direndam.
Selanjutnya gelas-gelas yang berisi kacang hijau ini harus kita simpan di kardus. Bisa kita tutup ataupun kita masukkan kardus dan kita tunggu selama 24 jam. Kita simpan di tempat yang teduh, tidak langsung mengenai cahaya. Di sini sangat jelas terlihat perbedaannya dari yang konsentrasinya tinggi hingga terendah. Mulai dari akar, batang, perbedaannya sangat terlihat ya. Jadi kesimpulan dari praktikum kemarin yaitu tentang pengaruh deterjen pada perkecambahan kacang hijau adalah bahwa semakin tinggi konsentrasi deterjen dalam larutan, maka akan semakin terhambat pula proses perkecambahan dan pertumbuhan akar pada kacang hijau. Konsentrasi deterjen yang tinggi itu menyebabkan pertumbuhan kecambah menjadi sangat kurang atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Sedangkan pada konsentrasi deterjen yang rendah atau tanpa deterjen atau kita tulis kemarin itu kontrol, perkecambahan berlangsung dengan baik dan akar yang tumbuh lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa deterjen sebagai pencemaran lingkungan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman ataupun perkecambahan, terutama pada tahap awal proses pertumbuhan tanaman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.